Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk seluruh Sobat My Info dimanapun berada. Semoga hari ini Sobat semua dalam keadaan sehat walafiat, penuh kebahagiaan, dan semangat yang tak pernah padam untuk terus belajar dan menggali ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan kesehatan, pengobatan alami, serta warisan kearifan lokal yang kerap kali luput dari perhatian. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengajak Sobat untuk menjelajahi satu topik yang cukup unik, mungkin juga agak asing, namun sangat menarik untuk dikulik lebih dalam. Kita akan berbicara tentang sebuah makhluk mungil yang biasa kita temukan di sekitar rumah terutama di daerah berpasir dan kering. Pernahkah Sobat mendengar atau bahkan melihat hewan kecil yang disebut undur-undur? Ya, undur-undur, atau secara ilmiah dikenal dengan nama Myrmeleon sp, adalah serangga kecil dari famili Myrmeleontidae. Ia termasuk dalam golongan serangga yang dikenal sebagai antlion dalam bahasa Inggris. Yang membuatnya unik adalah perilakunya yang menggali lubang berbentuk corong di tanah atau pasir. Lalu dia menunggu mangsa datang, biasanya semut atau serangga kecil lainnya. Tapi tahukah Sobat? Ternyata, di balik perilakunya yang tampak sederhana ini, tersembunyi potensi luar biasa yang dipercaya oleh sebagian masyarakat sebagai obat tradisional alami. Namun sebelum kita menyelami lebih jauh topik menarik ini, seperti biasa kami mengingatkan dengan penuh kerendahan hati. Yuk, Sobat, jangan lupa tekan tombol like-nya, subscribe bagi yang belum, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, Sobat akan menjadi yang pertama mengetahui setiap kali kami mengunggah video terbaru tentang tanaman obat, pengobatan tradisional, serta bahan-bahan alami yang jarang dibahas namun syarat manfaat. Kembali ke undur-undur. Sobat sehat, sebagian masyarakat tradisional, terutama di daerah pedesaan di Indonesia, telah sejak lama memanfaatkan undur-undur sebagai salah satu bahan dalam pengobatan alternatif. Meski terlihat kecil dan tak mencolok, hewan ini dipercaya mampu membantu meredakan berbagai jenis keluhan kesehatan, mulai dari penyakit metabolik seperti diabetes, tekanan darah tinggi, hingga gangguan saraf. Dalam dunia pengobatan tradisional, terutama di wilayah Jawa, Sumatera, hingga beberapa bagian Kalimantan dan Sulawesi, undur-undur dikeringkan lalu dikonsumsi dalam bentuk utuh atau ditumbuk menjadi serbuk halus. Biasanya dicampur dengan air hangat dan diminum rutin sebagai bagian dari terapi tradisional. Salah satu manfaat paling populer yang dikaitkan dengan konsumsi undur-undur adalah kemampuannya dalam membantu menurunkan kadar gula darah. Konon, ada kandungan enzim tertentu di dalam tubuh undur-undur yang diyakini dapat memperbaiki metabolisme glukosa. Apakah benar demikian? Sobat, memang hingga saat ini penelitian ilmiah modern masih tergolong terbatas dalam menggali potensi kandungan bioaktif dari undur-undur. Namun beberapa studi awal telah menunjukkan adanya kandungan protein, enzim, dan mineral dalam tubuhnya yang mungkin dapat memberikan efek biologis positif bagi tubuh manusia. Misalnya, dalam studi mikrobiologi sederhana, ditemukan bahwa undur-undur mengandung senyawa antimikroba alami. Meski belum dapat dijadikan rujukan medis secara luas, namun ini adalah langkah awal yang menjanjikan. Nah, apakah di antara Sobat ada yang pernah mendengar kisah tentang orang yang rutin mengonsumsi undur-undur untuk menjaga gula darahnya tetap stabil? Atau mungkin ada kisah dari keluarga, tetangga, atau bahkan pengalaman pribadi? Silakan tuliskan di kolom komentar, karena pengalaman Sobat bisa menjadi referensi berharga bagi penonton lainnya.
Selain berkhasiat untuk diabetes, undur-undur juga dipercaya mampu membantu memperbaiki fungsi saraf. Ini terutama pada penderita yang mengalami gangguan seperti tremor, kesemutan, ataupun kebas yang seringkali dialami oleh lansia. Dalam pengobatan alternatif, konsumsi undur-undur dipercaya bisa memperkuat sistem saraf pusat serta membantu meningkatkan koordinasi saraf perifer. Tentu, dugaan ini masih perlu pembuktian ilmiah yang lebih menyeluruh. Tak hanya itu sobat. Khasiat lainnya yang cukup populer adalah kemampuannya dalam membantu menurunkan kolesterol jahat atau LDL. Seiring dengan meningkatnya gaya hidup modern yang syarat lemak dan gula, kolesterol tinggi menjadi salah satu penyebab utama penyakit jantung dan stroke. Nah, beberapa orang percaya bahwa dengan konsumsi rutin undur-undur, terutama dalam bentuk kering, peredaran darah menjadi lebih lancar dan kadar kolesterol pun bisa ditekan secara alami. Ada pula keyakinan dari sebagian masyarakat bahwa undur-undur mampu meningkatkan vitalitas pria. Tentu ini masih bersifat testimoni dan belum dibuktikan secara ilmiah. Namun kepercayaan ini sudah berkembang cukup lama, terutama di wilayah pedalaman. Dipercaya bahwa enzim-enzim alami di dalam tubuh undur-undur memiliki efek stimulatif terhadap hormon-hormon reproduksi pria. Apakah ini benar? Waktu dan riset ilmiah yang lebih dalam mungkin bisa menjawabnya di masa mendatang. Sobat, namun, perlu diingat dan digarisbawahi dengan tebal, bahwa penggunaan undur-undur sebagai pengobatan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Seperti halnya dengan pengobatan herbal lainnya, diperlukan pengetahuan yang cukup tentang cara pengolahan, takaran, dan frekuensinya. Kesalahan dalam konsumsi justru bisa membawa efek samping, apalagi jika sobat memiliki alergi terhadap protein serangga tertentu. Di beberapa daerah, ada praktik pengeringan undur-undur secara alami di bawah sinar matahari, kemudian ditumbuk halus dan disimpan dalam wadah tertutup. Dalam penggunaannya, 1 sendok kecil bubuk undur-undur ini diseduh dengan air panas dan diminum 1 kali sehari. Namun sekali lagi, metode ini belum mendapat pengakuan resmi dari dunia medis modern, sehingga konsultasi dengan ahli kesehatan tetap sangat disarankan. Bicara soal kandungan gizinya, berdasarkan analisis sederhana, tubuh undur-undur mengandung sejumlah nutrisi mikro seperti kalsium, fosfor, dan zat besi. Selain itu, kandungan proteinnya juga cukup tinggi untuk ukuran serangga kecil. Ini sejalan dengan temuan pada berbagai jenis serangga lain yang mulai diteliti sebagai sumber protein alternatif. Namun, apakah kandungan ini cukup untuk memberikan efek terapeutik? Jawabannya masih perlu dikaji lebih mendalam oleh para ilmuwan. Sobat, melihat dari sisi ekologi, sebenarnya undur-undur memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Ia adalah predator alami bagi semut dan serangga kecil lainnya. Oleh karena itu, penggunaan undur-undur secara berlebihan dan tanpa kendali juga dikhawatirkan bisa merusak keseimbangan lingkungan sekitar. Maka dari itu, bila ingin menggunakan hewan ini sebagai bahan pengobatan, hendaknya dilakukan dengan bijak dan tidak mengeksploitasi secara masif. Nah, sobat, dari pembahasan panjang ini kita bisa mengambil hikmah bahwa seringkali sesuatu yang kita anggap sepele dan tak bernilai justru menyimpan potensi yang luar biasa. Undur-undur, dengan bentuknya yang kecil dan hidup tersembunyi di balik pasir, ternyata menyimpan segudang manfaat yang patut untuk diteliti lebih dalam. Namun tentu saja, dalam dunia pengobatan, baik modern maupun tradisional,
Pendekatan yang ideal adalah bersifat komplementer. Artinya, pengobatan alternatif seperti ini bisa dijadikan pendukung, namun tetap tidak menggantikan pengobatan medis yang sudah terbukti secara ilmiah dan klinis. Bila sobat memiliki kondisi medis tertentu, seperti diabetes, hipertensi, atau gangguan saraf, sangat disarankan untuk tetap berkonsultasi dengan dokter sebelum mencoba metode alternatif seperti konsumsi undur-undur. Nah sekarang, giliran sobat untuk berbagi. Apakah sobat pernah mendengar cerita dari orang tua, nenek, atau mungkin kerabat yang pernah menggunakan undur-undur untuk pengobatan? Atau mungkin ada di antara sobat yang masih rutin menggunakannya hingga sekarang? Jangan ragu untuk menuliskan kisah tersebut di kolom komentar, karena dari situlah kita bisa saling belajar dan memperkaya wawasan bersama. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang khasiat undur-undur bagi kesehatan. Semoga informasi ini dapat menjadi jendela pengetahuan baru bagi sobat semua, sekaligus membuka ruang diskusi yang sehat dan penuh makna. Jangan lupa like video ini, tinggalkan komentar, dan bagikan ke keluarga, teman, atau siapa saja yang mungkin membutuhkan informasi ini. Dan tentunya, subscribe channel kami agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar tanaman obat, pengobatan tradisional, serta bahan-bahan alami yang menakjubkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa di video berikutnya.